Bincang Ramadan edisi malam hari. Baik Gus, sebelum kita lanjutkan, ini sudah ada kembali yang bergabung bersama kita dan datangnya dari Mas Faisal yang ada di pesantren ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana status hukum pernikahan di mana sang suami kerja ke luar negeri atau ke luar kota, tapi sudah hampir 3 bulan tidak ada kejelasan masalah nafkah lahir maupun batinnya. Sementara waktu mau berangkat itu, sebelum si suami berangkat sudah ada kesepakatan antara si suami dan juga istrinya. Kesepakatan. Nah, ini cuma kesepakatan, ini nggak jelas ini dari Mas Faisal kesepakatan bagaimana? Tetap bertahan. Itu kembali kepada kedua pasangan. Kalau lebih dari 3 bulan, itu si istri bisa meminta. Ini gimana? Menanyakan kejelasan. Tentunya karena kewajiban suami kan tidak harus. Istri ini punya hak untuk menggugat. Suami juga punya hak untuk menceraikan. Menggugat istilahnya khulu ya. Kalau yang laki-laki namanya tolak. Jadi ini tergantung kedua pasangan ya, kedua pasangan. Tapi kalau memang belum ada kejelasan cerai, kalau pemerintah ini kan masalah surat, ini catatan sipil. Terkadang pemerintah belum mengakui perceraian, tapi agama sudah bercerai ini kan. Tapi tetap yang diakui negara kan resmi dari negara kan, legalitas catatan sipilnya. Nah, makanya di sini ada perbedaan ulama tentang masalah jatuhnya talak itu dihitung dari keputusan pemerintah, bukan dari secara syariat. Tapi pendapat yang kuat ini ya syariatnya. Misalnya talak meski surat masih belum cerai tetap jatuh, ini secara syariat. Tapi negara tidak mengakui. Nah, ini makanya bagi istri yang sudah dicerai untuk segera menyelesaikan surat ini. Nah, buku itu kan dikasih 2 ya. Satu dipegang untuk suami, satu dipegang untuk istri. Yang khawatir itu digadaikan ya. Ini harus disimpan baik-baik. Hanya ketika terjadi kayak begini, suami nggak ada kabarnya atau nggak pernah ngasih, istri kan punya pegangan ini, bisa mengajukan ke pengadilan agama. Ini kan perlindungan dari negara. Kalau tiba-tiba istri menikah ya nggak boleh. Harusnya kan. Mohon maaf ini kalau surat nikahnya digadaikan, ini status pernikahan. Ini menurut pemerintah kan termasuk bisa digadaikan ya. Dapat biaya, dapat uang. Ada. Nah ini kemudian yang ada di di suku nikah itu kan ada namanya psikotaklik ya. Psikotaklik itu kan ada kalau tidak salah 6 bulan nih. Kalau yang psikotaklik itu apabila suami tidak memberikan nafkah secara batin kepada si istri, maka dia jatuh talak 1. Ini kan tanah ini kan jatuhnya ada beberapa tahapan. Nah ini kemudian ketika dia sudah melakukan demikian, apa yang harus dilakukan oleh si suami? Talak ini kan ada masa rujuk. Nah, rujuk ini ada batas waktunya. Hanya selama belum habis kan suami bisa punya hak masih merujuk, tidak otomatis dia bebas istri ini. Makanya di dalam masa rujuk ini suami berkewajiban memberikan nafkah karena dia punya hak untuk menarik kembali. Nah ini kemudian bagaimana waktu pelaksanaan rujuk? Apakah cukup dengan suami menyatakan rujuk atau harus ada saksi atau bagaimana? Oh, tidak cukup menyatakan rujuk. Tapi lebih baik ada saksi. Jadi memang disunahkan untuk ada saksi. Sunnah, tapi tidak wajib. Nah kemudian kan ada ini Gus yang berlaku, ya bukan berlaku, kadang-kadang
tajridun nikah atau bangun nikah kalau orang Jawa bilang seperti itu. Kadang-kadang 1 tahun sekali bangun nikah. Ini sebenarnya hukumnya bagaimana ini? Sebetulnya tajridun nikah ini kan hanya untuk penguatan lagi, pengukuhan ya. Sebetulnya kalau nikah itu sebelum putus ya kenapa dinikah lagi ya. Bisa jadi dia sudah ditalak sampai masa iddah selesai, kemudian kan ingin balik lagi. Nah ini kalau sudah melewati masa iddah kan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata. Ini iddah yang bukan mati atau bukan hamil. Kalau hamil kan sampai melahirkan. Kalau mati kan 4 bulan 10 hari. Kalau selain itu 3 kali qur itu sucian. Masa suci. Nah, selama 3 qur itu kok tidak ada rujuk, maka otomatis akan lepas. Dia wanita bebas untuk menikah dan bisa salah. Nah, ketika sudah habis masa iddah, si suami ingin kembali, ya ini harus melakukan akad nikah baru. Nah, seperti harus ada mas kawin, segot, ijab kabul, ada saksi, ada wali, seperti semua. Seperti kata-kata tajdid tadi. Itu mungkin talak yang sudah melebihi masa iddah, tapi masih bisa kembali gitu ya. Belum sampai 3 kali. Termasuk talak 3. Iya, kalau talak 3 kan harus ada menghalil dulu. Tidak bisa langsung kembali. Baik, Mas Faisal ya, ini tergantung juga dari tadi kesepakatannya bagaimana ini antara suami istri waktu mau berakhir, karena tidak jelas ya kita. Kalau sudah sampai 3 bulan sampai 6 bulan, ya si wanita ini harus tegas minta kejelasan kepada suaminya. Kejelasan tentang statusnya gitu. Nah, kalaupun sampai tidak ada berita, ya si wanita ini kan bisa mengajukan ke catatan sipil perlindungan hukum. Gimana? Ini konsultasi ke Departemen Agama. Nah mereka, kalau sudah tidak kuat, misalnya ingin menikah lagi, ini kan ada buku nikahnya itu. Ini sudah 6 bulan tidak memberikan nafkah, suaminya nggak jelas. Ini kan nanti hakim atau pakarnya itu akan mencarikan solusi. Yang jelas bagi suami punya hak untuk talak dan bagi istri punya hak untuk khulud jika di dalam kondisi seperti ini. Baik begitu Mas Faisal ya, semoga bisa difahami dari keterangan tadi. Kembali kepada zakat kita tadi tentang Ibnu Sabil. Sebenarnya kalimat Ibnu Sabil ini bagi siapa sih? Bukan sabilillah, ini Ibnu Sabil. Sabil ya musafir. Musafir, orang yang dalam perjalanan. Bagaimana kalau orang sedang mencari maisha, artinya dia keluar dari rumahnya mungkin luar kota, tapi dia mencari maisha di kota lain, mohon maaf ya mungkin dari peruntungannya itu pas-pasan. Apakah ini masuk kategori Ibnu Sabil atau bukan? Jadi musafir ini kan orang yang melakukan perjalanan yang tidak ada tujuan ini. Ada tujuan. Ini kalau ada kepentingan kan bukan musafir. Jadi istilahnya ini musafir yang berkelana gitu, berkelana. Kalau musafir kita bepergian ke sana, misalnya kita silaturahim ke Jakarta, kita dapatkan ini, bukan ini. Jadi musafir ini mereka yang kehabisan berkah. Dan mereka ini tidak ada tujuan kemana. Syaratnya Ibnu Sabil apa ya? Iya, Ibnu Sabil perjalanan. Dalam perjalanan itu kan ada kategori muslim atau di mana? Ya, tentu saja. Ini semua ya, yang diutamakan muslim, Kalau semuanya sudah dapat, masih ada tersisa, bisa dialokasikan selain muslim. Dengan catatan dia memenuhi 8 asnaf ini tadi. Dan perjalanan bukan untuk maksiat ya tentunya. Iya, tentu saja bukan maksiat.
Baik Gus, kembali nanti bincang Ramadan kita akan kita lanjutkan. Masih ada beberapa menit nanti. Baik pendengar saya, kembali bincang Ramadan akan hadir setelah tampang yang akan memberikan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambalita Suara Syahlis.